Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD, dimanapun beliau berada, dan rekan-rekan sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kelompok kami bisa menyelesaikan tugas presentasi pada minggu ini dengan tema konsep dasar penelitian tindakan kelas. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga terus menerus kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nisa Albana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Albana, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas ruang presentasinya. Saya akan menjelaskan sedikit di latar belakang penelitian tindakan kelas. Adalah bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas sendiri. PTK bersifat reflektif, siklis, dan praktis. Guru merancang tindakan perbaikan, melaksanakannya, mengamati hasilnya, dan merefleksikan temuan untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, apa sih reflektif itu? Reflektif adalah guru meninjau kembali praktik pembelajaran yang dilakukan. Siklus dilakukan berulang dalam beberapa tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Partisipatif, apa itu? Guru berperan langsung sebagai peneliti sekaligus pelaksana tindakan. Dan konseptual adalah dilaksanakan sesuai masalah nyata di kelas. Adapun pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kualitas proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, serta mengembangkan profesionalisme guru. Terima kasih kembali kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Nisa Albana. Baik, saya akan membacakan materi tentang tujuan PTK dalam pembelajaran. Tujuan PTK dalam pembelajaran: 1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Mengatasi masalah nyata di kelas. 4. Mengembangkan profesionalisme guru. 5. Mendorong pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif. Landasan teori yang mendukung pelaksanaan PTK. 1. Landasan filosofis. PTK didasarkan pada filsafat pragmatisme dan progresivisme. Pragmatisme: John Dewey menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman nyata dan pemecahan masalah praktis. 2. Landasan teori belajar konstruktivisme, Piaget dan Vygotsky. Piaget menegaskan bahwa anak belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungannya. Belajar terjadi melalui observasi,
prestasi, dan interaksi sosial. Dalam PTK, guru dapat menggunakan strategi kolaboratif agar siswa belajar lebih baik melalui kerjasama. 3. Landasan metodologis atau ilmiah. PTK menggunakan pendekatan penelitian reflektif siklus. Pertama, perencanaan, kemudian tindakan, kemudian dilanjut observasi, dilanjut refleksi, dan dilanjut dengan revisi perencanaan. Kemudian nomor 4, landasan psikologis psikologi humanistik. Maslow dan Rogers menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan siswa, baik fisik, rasa aman, penghargaan, hingga aktualisasi diri. PTK memberi ruang bagi guru. Baik, untuk manfaat PTK bagi guru dan siswa, silakan untuk Bu Nur Zaidiah untuk melanjutkan membacakan makalah di kelompok kita. Terima kasih kepada Ibu Nur Aini. Baik, saya akan membacakan manfaat PTK bagi guru dan siswa. 1. Meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri profesional. 2. Sumber bahan ajar ataupun pengembangan kurikulum lokal. Manfaat PTK bagi siswa. 1. Peningkatan hasil belajar yang kognitif. 2. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar atau disebut dengan efektif. Nah, yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial dan kolaboratif. Yang keempat, pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa atau disebut dengan diferensiasi. Nah, kemudian penjelasan berikutnya yaitu adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Nah, langkah-langkah tindakan kelas ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu ada di identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini adalah guru mengamati situasi kelas untuk menemukan masalah nyata dalam pelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada perencanaan pembelajaran. Nah, di mana pada perencanaan pembelajaran ini guru menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian membuat LKPD dan menyusun soal evaluasi. Langkah yang ketiga itu ada tahap pengamatan. Nantinya guru di sini mengamati setiap aktivitas guru ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh baik itu peneliti ataupun guru yang akan dilakukan PTK. Nah, langkah-langkah pelaksanaan PTK, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi ataupun refleksi. Kelebihan PTK menurut Kusnandar, kelebihan PTK sebagai berikut. 1. Kerjasama dengan PTK menimbulkan rasa memiliki. Dan yang kedua, kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis karena guru dapat menjadi peneliti sekaligus. Nah, yang ketiga, melalui kerjasama kemungkinan untuk berubah ataupun meningkat. Yang keempat, kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, demikian pemasaran dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur Zaidiah atas penjelasannya. Di sini saya juga akan menjelaskan yaitu kelebihan PTK. Menurut Kusnandar, kelebihan PTK sebagai berikut. Nomor 1, kerjasama dengan PTK menimbulkan rasa memiliki. Yang kedua, kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis karena guru dapat menjadi peneliti sekaligus. Yang ketiga, melalui kerjasama kemungkinan untuk berubah meningkat. Yang keempat, kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
selanjutnya itu kekurangan PTK. Kelemahan PTK menurut Gus Nadir sebagai berikut. 1. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam teknik dasar PTK pada pihak peneliti atau guru. Para praktisi ini biasanya berurusan dengan hal-hal praktis, sehingga kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik dasar PTK. Hal ini diperparah dengan pernyataan bahwa kegiatan penelitian hanya layak dilakukan oleh pihak kampus yang terbiasa menulis karya ilmiah. Nah, ini jika mau mengadakan PTK, ini memang harus banyak-banyak mencari ilmu teknik dasar. Yang kedua, PTK adalah penelitian yang berangkat dari masalah praktis yang dihadapi guru. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal. Yang ketiga, berkenaan dan waktu, karena PTK memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan instrumen penting yang menggabungkan tindakan praktis dengan metode penyelidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tujuan utama dari PTK ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi dengan menerapkan PTK secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah, perencanaan, tindakan, observasi hingga refleksi. Seorang guru dapat melakukan perbaikan yang konstekstual dan berkelanjutan. Ya, ini dalam menerapkan PTK ini harus pertama adalah mengetahui masalah, identifikasi permasalahannya apa. Dan itu ada perencanaan, direncanakan tindakan selanjutnya apa, diobservasi, diteliti hingga refleksi apa tindakan selanjutnya. Sehingga di situ akan ada perbaikan yang baik dan akan berkelanjutan demi kualitas atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan manfaatnya, PTK membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dan kolaborasi antar guru. Jadi ini dukungan dari semua guru, juga pihak sekolah ini harus saling mendukung. Demikian penjelasan kami, presentasi kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.